Oke. Ini teman-teman dari mana aja dia? Boleh. Ya, untuk yang baru pertama kali gabung mungkin boleh ketik satu ya, yang atau baru pertama kali Ah, ketemu. betul. Siapa nih yang pertama kali ini? Bandung, Gombong. Wow. Bali, Jambi. Wah, banyak banget nih ya. Dari mana-mana nih ya. Jogja. Ada Oi. Bukannya di Bali, Oi. Tangerang. Oh, udah pulang. Oke. Tangsel. Oke. Ada yang di Ubud. Wah, malam-malam semuanya. Oke, teman-teman. Jadi malam ini tadi, apa tadi topiknya? Bro Tony. Kiat-kiat untuk mempersiapkan kesuksesan anak di masa depan. Oh, oke. Oke, mempersiapkan kesuksesan anak di masa depan ya. Oke. Nah, so sebelum gua jawab, gua mau nanya nih ke orang tua nih ya, gitu. eh Kesuksesan seorang anak itu menurut teman-teman semuanya di sini nih, menurut para orang tua di sini itu yang kayak gimana sih? Nah, ayo coba. Anda tuh pengen anak Anda sukses, nah itu ukurannya apa gitu? Coba silakan diketik dulu di chat. Mandiri, berlimpah, baik hati. Oke. Berhasil dalam kehidupan itu apa definisinya? Berhasil dalam kehidupan. Ayo, mampu menopang hidupnya sendiri secara mandiri. Oke. Saat mereka bisa mengeluarkan potensi maksimal dalam diri mereka. Oke. Menjadi anak yang benar dan berguna bagi orang lain dan diri sendiri. Oh, oke. Bahagia, mandiri. Oke, mantap. Mencapai yang dia impikan tanpa tekanan. Wah, mau pakai tekanan sih. Bahagia dan bisa mandiri, mantap ya. Bahagia, ekonomi bagus. Wes. Ini guru ekonomi nih Pak Yoyo nih jangan-jangan. SKRB, sehat kaya raya bahagia dong ya. Wes, sukses bahagia lahir batin, mantap ya. Nyaman dengan dirinya sendiri sehingga bisa menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Menarik, menarik ya. Pengaruh orang tua menentukan keberhasilan anak. Loh, iya, suksesnya itu yang kayak gimana ya? Menjadi versi terbaik dirinya sendiri. Oke, mantap. Oke. Menjadi anak sehat, mandiri, sukses, tetap menjaga kasih sayang dan perhatian ke orang tua walaupun sudah sukses. Oke. Bertanggung jawab, mampu mengelola emosi sampai pada apa yang dia impikan. Wis, mantap. Oke. Thank you ya yang udah jawab, teman-teman. Thank you partisipasinya. Yang belum jawab, semoga segera kembali ke jalan yang benar ya, gitu. Oke ya, canda ya teman-teman ya. Oke, nah jadi kuncinya itu begini. Kalau kita nggak bisa mendefinisikan sesuatu, maka akhirnya segala sesuatu jadi penting gitu ya. Jadi wah ini penting, ini penting, ini penting, ini penting gitu. Semuanya penting gitu kelihatannya, ya gitu. Atau kalau enggak, kemungkinan yang berikutnya lagi adalah eh, kita nggak tahu apa yang penting gitu sebenarnya, sehingga akhirnya kita bisa tanda kutip memperjuangkan sesuatu yang salah gitu ya jadinya ya kayak gitu. Makanya kenapa perlu didefinisikan dulu. Nah, definisi ini sebenarnya kalau kita bicara tentang kesuksesan itu ya
nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu ya sebenarnya teman-teman ya. Karena masing-masing akan sesuai dengan value yang dipegang, nilai-nilai yang dipegang oleh orang tuanya itu sendiri gitu. Jadi kalau orang tuanya itu sangat apa misalkan spiritual gitu ya, tentunya akan beda dengan orang tua yang money oriented gitu ya. Tentunya akan beda lagi dengan orang tua yang apalagi gitu ya. Jadi masing-masing value dari orang tuanya itu akan bisa mempengaruhi definisi sukses anak itu seperti apa sih kayak gitu ya. Nah, teman-teman, saya malam ini mau sharing hal-hal yang mendukung kesuksesan anak gitu. Jadi karena sukses anak itu nanti definisinya bagi setiap orang tua itu beda-beda gitu ya. Maka saya nggak akan membahas itu karena itu jadi banyak banget kemungkinannya ya. Dan semua orang pasti akan benar gitu karena sesuai dengan nilai dari masing-masing orang ya gitu. Saya lebih akan membahas kepada apa bekal penting yang akan membuat anak-anak ini itu nanti bisa sukses sesuai dengan apapun definisi sukses dari orang tuanya masing-masing. Gitu ya. Setuju nggak? Ya, setuju nggak? Yo, kalau setuju, nah iya harus setuju ya. Kalau nggak setuju bubar kita, ya kan? Pasti setuju ya. Kalau nggak setuju bubar kita ya. Nanti jadinya kita malah debat, jadi nggak ada materi nanti ya. Oke, jadi saya akan lebih membahas tentang apa sih yang orang tua itu perlu jaga gitu ya. Supaya nanti mau definisinya apapun itu ya nanti bisa terjadi gitu. Oke, teman-teman. Jadi, apa persiapan yang paling penting gitu ya? Apa hal paling penting yang perlu dijaga? Sebagai orang tua, kita itu perlu jaga apa sih gitu ya? Nah, hal pertama yang perlu dijaga pada diri seorang anak itu adalah apa coba teman-teman? Ayo coba tebak apa yuk? Hal pertama yang perlu dijaga dalam diri seorang anak apa yuk? Kepercayaan diri, citra diri. Wih, ada yang benar. Ya, citra diri, self image. Ya, betul banget. Ya, yang perlu dijaga adalah citra diri. Ya, teman-teman ya. Hal pertama yang perlu dijaga itu adalah citra diri anak. Citra diri itu apa? Citra diri itu adalah cara anak itu memandang dirinya dan juga termasuk cara anak itu memandang dunianya. Nah, ini tuh penting untuk dijaga. Mau definisinya apapun, tapi kalau citra dirinya buruk, susah tercapai, teman-teman. Ya, definisi suksesnya positif nih. Wah, saya mau anak saya itu sukses, bisa sehat, kaya raya, bahagia gitu. Tapi anaknya memandang dirinya itu nggak berharga, anaknya memandang dirinya itu nggak mampu gitu ya. Ya percuma gitu teman-teman. Ya, untuk mencapai ke sana jadi berat gitu teman-teman. Ya, jadi ada seorang anak kelas 4 SD ya, kelas 4 SD yang saya pernah handle. Anak ini sering cerita sama asisten rumah tangga. Aku nanti kalau besar, aku pengen jadi kayak Mbak aja deh katanya gitu. Jadi asisten rumah tangga nih, jadi si mbaknya gitu ya. Terus si mbaknya pikir itu bercanda gitu kan. Oh, jangan gitulah katanya gitu kan. Tetapi beberapa hari kemudian si anak ini mengulang lagi. Iya loh, aku tuh nanti kalau besar pengen jadi kayak Mbak aja katanya gitu. Udah 2 kali nih diulang gitu ya. Dan sekian hari lagi diulang lagi. Aku bener-bener mau kayak Mbak katanya kayak gitu. Nah, setelah yang kesekian kali, si Mbak ini akhirnya cerita ke si Mama gitu. Ya, Bu, ini anak 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 ibu ini kok sering ngomong begini ya katanya gitu. Ibunya awal mulanya cuek gitu. Ya, namanya juga anak-anak, biarin aja katanya gitu. Oke. Tapi si anak ini terus sering cerita kayak gitu, bahkan ngasih alasan-alasan gitu. Ya, karena
jadi papa, jadi mama itu, aduh sibuk, nggak enak lah. Terus kemudian nggak bisa menikmati rumah lah, gitu kan ya. Yang nikmati rumah kan Mbak, katanya gitu kan. Mbak yang tiap hari main sama aku. Mbak bisa tidur siang, katanya gitu ya. Papa, mama nggak bisa, kayak gitu kan. Jadi si anak ini terus menceritakan hal itu disertai dengan alasan-alasan kayak gitu. Nah, si Mbak ini cerita lagi nih kepada si ibunya gitu ya. Bu, si si Noni itu begini loh cerita loh. Ini cewek nih anaknya, cewek nih, ya kelas 4. Nah, si ibu mulai terusik gitu ya. Ibunya nggak peka ya, kasihan banget ya teman-teman ya gitu. Ya. Nah, akhirnya terus suatu hari si mama ini panggil nih si anak gitu ya. Tanya, dan akhirnya si anak ngejawab, iya aku mau jadi kayak Mbak aja. Kayak gitu. Nah, si mama jadi kaget dong. Ternyata yang diceritain si Mbak ini bener loh. Serius nih ternyata gitu. Oke. Kemudian didesak untuk cerita gitu ya. Kenapa sih si anak ini kok seperti ini gitu ya. Si mama nggak gampang mendapatkan jawaban ya teman-teman ya. Sampai setelah sekian lama, akhirnya si mama ini dapat jawaban gitu ya. Eh, karena si anak ini merasa selalu sering disalahin gitu. Nah, si mama merasa tanda kutip nggak terima gitu. Lu disalahin gimana gitu kan ya. Kan kamu itu salah, dikasih tahu katanya gitu kan ya. Nah, sampai disitulah terjadi apa ya, pertengkaran atau perdebatan lah ya kayak gitu. Sampai singkat cerita, si mama ini nggak ngerti caranya gimana menghandle dan akhirnya sampailah ke tempat saya gitu. Akhirnya ketemuan nih suami istri. Suami istri ini orang terkenal di profesinya ya, di satu kota ya, gitu. Saya nggak bisa sebut namanya karena sangat terkenal soalnya. Kalau begitu disebut ciri-cirinya udah orang langsung tahu nih, gitu. Jadi akhirnya mereka nyampe nih, gitu kan ya. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, akhirnya saya minta waktu berdua sama anaknya yang kelas 4 SD ini. Ngobrol-ngobrol teman-teman sama anaknya, gitu kan. Biasanya sih, pertanyaan saya sih biasanya kayak, kamu merasa disayang nggak? Kamu merasa dicintai nggak? Kamu merasa papa mama baik nggak sama kamu gitu ya? Kamu merasa papa mama itu eh, bisa dengerin kamu nggak gitu ya? Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang saya akan tanyain biasanya. Dan saya juga nggak kaget kalau jawabannya itu adalah si anak merasa ya kadang dicintai, kadang enggak, katanya gitu ya. Terus dia jawab ya kadang-kadang juga nggak didengerin gitu kan ya. Eh, Papa mama itu cuma mentingkan pekerjaannya sendiri kayak gitu-gitu ya. Itu jawaban-jawaban yang tidak mengagetkan teman-teman, karena saya sering mendapat jawaban kayak gitu sih dari anak-anak itu. Kemudian yang saya mau cari kan penyebabnya. Kenapa dia merasa seperti itu? Kalau dapat jawabannya kan udah biasa nih. Nggak kaget lah ya jawaban-jawaban seperti itu. Nah, pertanyaannya ini, apa nih yang dia membuat dia seperti itu dan apa sih yang dia harapkan sebenarnya gitu kan ya. Ngobrol sama anak itu gampang-gampang susah atau susah-susah gampang ya teman-teman ya gitu. Karena kan dia nggak langsung open ya pastinya ya. Nggak mesti ngajak ngobrol dulu lah, mesti ini kayak gitu-gitu lah pokoknya ya. Nah, sampai akhirnya keluarlah sebuah apa keluarlah sebuah keluhan gitu ya, keluh kesahnya dia gitu kan ya. Iya Om, soalnya mama sama papa itu selalu nyalain aku katanya gitu. Oh nyalain kayak gimana? Coba kamu kasih contoh, contohnya kayak gimana gitu kan ya. Nah keluarlah gitu kan ya. Eh Dia kalau nggak bisa pelajaran di sekolah itu dimarahi gitu kan. Kemudian dia nangis. Ketika dia nangis malah dimarahi gitu kan ya. Nggak boleh nangis gitu kan ya. Ngapain kamu nangis gitu aja gitu kan, harusnya aku tuh kamu tuh belajar jangan nangis kayak gitu, belajar aja nggak apa-apa nanti juga pasti bisa gitu kan ya. Wah dimarahi lagi nih malahan gitu kan ya, udah nggak bisa dimarahi gitu ya. Jadi bayangin tuh rasanya gimana ya teman-teman ya. Nah kayak gitu tuh.
Oh, ternyata itu. Terus yang kamu harapin apa dong gitu kan ya? Ya aku diajarin gitu kan ya. Aku dikasih tahu gitu kan ya. Bukan cuma sekedar dimarahi. Oh, kamu nganggap itu dimarahi gitu ya. Udah deh, pokoknya biasalah ya. Rutinitas pertanyaan sebagai seorang terapis lah ya kayak gitu teman-teman. Saya berusaha mengerti dan memahami ini perasaannya dia kayak gimana. Lalu dia cerita semua kayak gitu. Sampai akhirnya muncul lagi nih sebuah sebuah temuan lagi nih. Oh, ternyata dia itu merasa dari kejadian-kejadian dia dimarahi-dimarahi itu, dia itu akhirnya menyimpulkan bahwa papa mamanya ini hebat banget dan dia nggak bisa menjadi seperti papa dan mamanya. Keluar omongan dari dia, iya om, soalnya papa itu hebat, mama itu hebat, aku tuh nggak bisa sehebat itu, gitu kan ya. Aku sering nangis, terus aku sering merasa nggak bisa, gitu kan ya. Terus aku tuh sering putus asa, katanya kayak gitu, ya. Nah, omongan tuh keluar gitu, ya. Loh, papa sama mama hebatnya kenapa? Iya, papa mama itu hebat, dia itu nggak pernah sedih, nggak pernah nangis, gitu kan, selalu kuat gitu. Aku itu enggak, katanya gitu. Nah, teman-teman, jawaban itu tuh membuat saya jadi tersadar bahwa, oh, gila ini ternyata persepsi anak ini luar biasa ya gitu. Persepsi itu nggak bisa dibatasi gitu kan ya. Sehingga maksud baik yang dilakukan oleh orang tuanya ya itu ternyata ditangkapnya berbeda nih sama si anak gitu kan ya. Orang tua saya percaya banget pastinya menyayangi anaknya, udah pastinya ya kayak gitu. Dan orang tua juga pastinya akan menyemangati anaknya ya. Nah, problemnya di sini adalah orang tua menyemangati anaknya dengan cara yang menurut orang tua itu berlaku berhasil untuk dirinya sendiri. Nah, itulah yang dia pakai untuk juga menyemangati anaknya, gitu ya. Kecenderungannya orang kayak gitu ya, kecenderungannya, gitu ya. Jadi kalau saya dulu dipukul, kecenderungannya adalah saya juga akan mukul anak saya, karena saya merasa, lu saya dipukul bisa sukses kok, bisa kuat kok, bisa ini kok, gitu kan ya. Kecenderungannya kan begitu, gitu. Kalau dulu saya dibiarin, maka kecenderungannya saya akan biarin, gitu. Kalau dulu saya diabaikan, kecenderungannya saya akan mengabaikan juga gitu. Jadi itu adalah kecenderungan-kecenderungan yang akan terjadi gitu ya. Sampai orang tua tersebut belajar meningkatkan kesadaran diri sehingga dia bisa bertindak dengan penuh kesadaran. Bukan cuma sekedar mengikuti apa yang dia dulu rasakan atau apa yang dia dulu terima gitu ya. Bukan cuma sekedar reaksi terhadap luka-lukanya itu tadi. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman coba perhatiin jawaban si anak. Si anak ini memandang orang tuanya terlalu tinggi, terlalu hebat, dan dia itu merasa jauh banget gitu untuk bisa menyamai orang tuanya. Sehingga nggak salah akhirnya dia punya cita-cita, oh saya jadi kayak mbak aja, enak ya di rumah bisa tidur ya, terus kerjaannya cuma bersih-bersih doang gitu kan ya. Dia itu makan, tidur, bersih-bersih lagi. Kan yang dia lihat itu gitu ya teman-teman ya. Gitu. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan nggak kalau anak ini tumbuh dengan citra diri seperti itu? Bisa kebayang nggak? Oke. Is it okay? Gitu kan ya. Oke nggak sih? Kalau anak ini itu tumbuh dengan cara pandang bahwa, oh saya mampunya cuma segini. Oh saya bisanya cuma begini gitu loh. Oh papa mama itu terlalu hebat, saya enggak. Kayak gitu. Nah, teman-teman, ini tuh banyak terjadi gitu ya. Karena orang tua tidak dibekali dengan kemampuan untuk bisa berkomunikasi yang sifatnya itu bisa mengencourage anak, yang sifatnya itu bisa menerima gitu ya, yang sifatnya itu bisa memahami dan mengerti anak gitu ya. Akhirnya orang tua menggunakan komunikasi yang menurut dirinya itu berhasil gitu, karena dia dulu juga diperlakukan gitu dan berhasil gitu kan ya teman-teman. Akhirnya dia ngelakuin itu gitu sama anaknya dan dia
nggak ngerti, nggak bisa memahami gimana nih anaknya. Nah itu loh teman-teman, problem yang sering terjadi. Jadi citra diri ini tuh begitu penting gitu ya. Saya punya kasus-kasus yang lain gitu ya, seperti seorang anak yang IQ-nya itu jenius ya, di skala Wechsler itu dia dinyatakan IQ-nya jenius gitu. Ini anak kembar ya, dua-duanya jenius ya, tapi mereka nggak naik kelas 2 kali. Oke, kenapa gitu? Karena mereka merasa bahwa ya saya dipaksa kok, saya nggak punya keinginan sendiri kok, semua ini keinginannya mama, katanya kayak gitu. Aku nggak mau seperti kayak gini, gitu. Sampai pada puncaknya, anak-anak ini itu nggak tahan dan dia melakukan satu pemberontakan, gitu ya. Di mana mereka tidak mengerjakan semua soal ujiannya dia. Dan mamanya merasa, kok anak saya nggak naik, ini padahal pinter, gitu kan. Didatengin gurunya, minta di apa keluarin hasil-hasil soal-soal ulangannya, ujiannya semuanya, ditunjukin bahwa kertas jawabannya itu cuma dicoret begini aja sama anaknya, disilang, kumpulin, gitu kan. Nggak dikerjain sama sekali, gitu. Anaknya ketemu, saya nanya, singkat ceritanya nih ya, singkat ceritanya saya nanya-nanya kenapa kok dia lakuin itu, dia ngomong, ini anak SMA ya teman-teman ya, mama udah ngontrol hidup aku sekian tahun gitu loh. Aku selalu nurut sama mama gitu. Apapun yang mama mau, aku selalu turutin gitu kan. Sekarang aku juga kepingin dong punya keinginan sendiri gitu. Jadi itulah kenapa dia coret semua soal ujiannya dia nggak kerjain sama sekali gitu loh. Dia merasa dia kepingin nunjukin bahwa dia punya pilihan gitu ceritanya. Ya, walaupun pilihan ini sebetulnya merugikan dia, sebetulnya dia nggak nyadar itu kan, tapi itulah cara dia mau menyampaikan protesnya gitu ya kepada mamanya kayak gitu. Nah, itu sesi konselingnya seru banget gitu ya karena mamanya sampai teriak-teriak mencak-mencak gitu kan ya. Si mama merasa dia melakukan semua hal ini untuk anaknya supaya bisa sekolah, supaya bisa pinter gitu, tapi anaknya merasa dia nggak punya kebebasan gitu kan. Dia merasa nggak jadi siapa-siapa kayak gitu ya. Si anak merasa bukan siapa-siapa kayak gitu. Jadi dari sisi orang tua juga benar tujuannya, cuman caranya kan salah gitu kan ya. Sisi anak, anaknya yang tidak punya kesadaran yang berkembang, memaknai segala sesuatunya sangat dangkal gitu ya teman-teman ya. Nah, itu juga balik lagi orang tua tidak melatih gitu kan kesadaran anaknya. Nah, teman-teman, jadi saya harapkan teman-teman bisa ngerti, bisa paham ya, kenapa citra diri ini tuh penting. Bayangkan kalau anak-anak itu tumbuh dengan citra diri atau cara pandang negatif gitu terhadap dirinya sendiri. Bisa kebayang nggak jadi apa? Nggak jadi apa-apa kan gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini paham ya? Makanya citra diri ini tuh penting banget ya. Hal yang teman-teman benar-benar perlu jaga adalah citra diri anak gitu. Karena anak itu mau sepinter apapun, kalau citra dirinya buruk, wah itu nggak jadi apa-apa teman-teman. Oke, satu kasus lagi nih gitu ya. Nah, kasus yang ini mungkin saya pernah cerita ya, apa sama teman-teman. Jadi ada seorang eh, klien yang dia itu dari SD kelas 1 sampai kelas 6 itu juara. SMP kelas 1, 2, 3 juara juga. SMA juara juga, teman-teman. Ya. Kemudian kuliah cum laude S1, ya. Kemudian S2 itu nggak pakai, langsung lompat S3, cum laude juga. Nah, menurut teman-teman jenius nggak ini orang? Coba ditulis. Jenius nggak? Ya, dari SD juara, SMP juara, SMA juara, S1 cum laude, S2 lompat langsung S3 dan cum laude juga. Super jenius katanya ya. Oke. Nah, teman-teman, ini super jenius nih ya. Otaknya encer banget ya. Jadi kalau tidur nggak boleh miring ya. Kalau miring keluar nanti otaknya meleleh ya kan. Saking encernya teman-teman ya, saking encernya. Jadi super encer nih otaknya. Jadi
ya, iya bisa tumpah nanti, ya meleleh otaknya kalau dia miring gitu. Jadi eh, orang sejenius ini harusnya apa ya? Harusnya kehidupannya oke gitu kan ya. Harusnya gitu kan ya teman-teman ya. Orang sejenis ini harusnya hidupnya oke gitu. Benar nggak sih? Ya. Tapi ketika dia ketemu saya nih, dia mengatakan bahwa untuk makan besok aja itu nggak jelas uang dari mana. Loh, saya kaget gitu. Apa yang terjadi gitu loh ya. Oke. Dia punya pekerjaan, teman-teman. Ya, sebagai dosen gitu ya. Terus dia juga sering diundang jadi pembicara karena ini orang memang jenius gitu ya dan ilmunya dibutuhkan gitu. Dia sering diundang jadi pembicara. Jadi pembicara itu bukan cuma di Indonesia. Dia diundang jadi pembicara juga di luar negeri, teman-teman. Pada saat dia cerita seperti itu, saya kaget. Ah, kok untuk makan besok nggak ada gitu. Ya, akhirnya terus saya memberanikan diri nanya gitu loh. Sorry ya, Pak, saya boleh nanya nggak agak personal. Tapi kalau misalkan nggak mau dijawab juga nggak apa-apa sih ya, gitu. Tapi ya sebaiknya dijawab gitu ya. Lu maksa ya teman-teman ya, maksa gitu. Nah, saya nanya gini, boleh tahu nggak kalau bicara di luar negeri itu Bapak dibayar nggak gitu kan? Loh, dibayar kata dia gitu. Oh, dibayar ya gitu. Oh, terus kok masih nggak cukup gitu kan? Terus akhirnya terus dia cerita. Nah, gini nih ceritanya gitu. Saya tuh dibayar cuman cukup untuk tiket pesawat pulang pergi, kemudian setelah itu untuk makan di sana apa ketika di luar acara gitu kan ya. Dan ya ada sisa sedikit lah katanya gitu. Loh, terus ya ya udah itu aja kata dia kayak gitu. Oh ya gitu kan. Eh kok bisa segitu gitu kan ya. Kok mepet banget kayak gitu kan ya. Terus awalnya dia nggak mau cerita, tapi setelah agak lama, akhirnya dia cerita bahwa ternyata dia itu dibayar, pertama kali itu dibayar DP-nya dulu, gitu kan ya. Dia dijanjiin bahwa ketika nanti acara selesai, dia akan dibayar semuanya. Ternyata yang ngurus ini adalah IO, gitu ya teman-teman ya. Jadi dia terima uang ini dari IO sebenarnya, gitu. Lah, ternyata uang ini nggak dibayarin semua nih sama si IO-nya ini, gitu. Ceritanya kayak gitu tuh. Kemudian saya nanya, loh, kok nggak ditagih? Ah, sudah berkali-kali saya tagih gitu kan ya. Terus ya nggak ada gitu. Oh, terus tapi masih lanjut sama CEO ini. Oh iya masih gitu kan ya. Oh, saya jadikan, ini kenapa begini ya gitu kan. Terusnya kalau udah nggak dibayar kan ya udah nggak usah lanjut gitu kan ya. Loh ini kok masih lanjut gitu. Terus dia ngomongnya itu begini, nggak apa-apa Pak Aris, yang penting adalah pokoknya dikit-dikit cukup ya ada nggak apa-apa lah katanya kayak gitu. Ya mungkin saya layaknya dibayar segitu katanya gitu. Dalam hati saya merasa ini kayaknya ada yang benar nih gitu ya. Bukan ada yang salah nih, ada yang benar kayaknya nih gitu. Tapi ini kayaknya nggak masuk akal juga nih kayak gitu ya. Nah, saya ngomong, Pak kayaknya ini kalau mau diberesin ini butuh terapi deh gitu ya. Oh nggak usah, nggak apa-apa Pak Aris, biarin aja nggak apa-apa kok. Saya happy kok dengan semua itu katanya gitu. Terus kita bicara-bicara yang lain gitu ya. Sampai akhirnya terus bisa gitu kan ya. Terus dia pulang, nanti ketemuan lagi saya dengan dia ngobrol lagi, kita bahas satu apa project pelatihan gitu ya. Dan setelah itu dia pulang lagi, tapi dia nggak pernah singgung masalah itu gitu teman-teman. Suatu hari dia telepon gitu ke saya. Eh, Dia ngomong bahwa dia mau minta waktu untuk terapi. Nah ini kali ini teleponnya tuh ambil nangis teman-teman, ya ambil nangis nih gitu. Loh Pak kenapa gitu kan ya, kok tiba-tiba mendadak kepingin diterapi gitu kan, tempo hari kan saya udah ngomong gitu kan ya. Dia nangis, bener-bener nangis sejadi-jadinya gitu ya. Dia ngomong, kali ini saya benar-benar minta tolong deh Pak gitu loh, emang ada kejadian apa gitu. Nah dia cerita kejadiannya adalah si anaknya dia yang masih kecil itu nanya, ayah katanya aku harus sekolah yang pinter ya katanya. Iya, kata kata si papanya nih gitu.
Emang kenapa ya kok harus sekolah pinter katanya gitu. Ya supaya nanti kamu bisa kaya, kamu bisa sukses gitu kan ya. Oh gitu. Ya. Ayah kan pinter ya katanya gitu. Ayah kan juga ngajar gitu kan. Tapi kemarin aku minta dibeliin mobil-mobilan, kok ayah nggak bisa beliin katanya gitu. Katanya kalau pinter kaya katanya gitu. Nah, loh gitu kan. Ini anak kecil nih yang nanya gitu kan teman-teman. Wah, ini langsung shock ya. Ya itulah kenapa akhirnya dia telepon saya teman-teman. Ternyata teman-teman, singkat ceritanya hipnoterapi nih ya, singkat cerita hipnoterapi. Di dalam sesi hipnoterapi itu terungkaplah sebuah kejadian di mana dia di masa kecilnya dia nanya sama papanya gitu ya. Karena anak ini super jenius kan, dari kecil udah kelihatan nih bakat jeniusnya nih. Dia itu sering nanya hal-hal yang di luar dugaan gitu. Nah, salah satu pertanyaannya adalah dia tanya kepada ayahnya, aku ini asalnya dari mana sih gitu loh. Oke? Nah, rupanya si ayah ini kebingungan jawab dan dijawablah oleh si ayah, "Oh, ayah temuin kamu di tempat sampah," katanya. Terus ayah ambil. Nah, makanya jadi anak ayah sekarang gitu. Nah, teman-teman, jawaban kamu saya temuin di tempat sampah ini, ternyata ini yang membuat dia itu merasa dirinya itu nggak berharga. Sehingga ketika dia kerjasama dengan IO, yang kemudian janji untuk bayar dia dan nggak dibayar, dia merasa dia nggak terlalu berharga gitu. Sampai sini teman-teman mulai paham nggak? Jadi dia merasa ya udahlah segitu ya udahlah kayak gitu. Gitu teman-teman. Jadi makanya dia nggak nagih itu, dia tidak berusaha mempermasalahkan gitu kan ya. Terus dan dia tetap bekerja sama dengan IO itu sampai berkali-kali gitu ngadain seminar gitu teman-teman. Nah itu yang terjadi. Oke. Eh, jadi itu pada saat dia terapi sama saya ya, itu usianya 50 loh teman-teman. 50 tahun. Jadi Anda bisa kebayang nggak sih orang dengan usia 50 tahun sejenius itu gitu ya masih punya sebuah gambaran tentang dirinya bahwa saya ini nggak terlalu berharga. Nah, oke, teman-teman sekalian, itu case yang banyak banget membuktikan gitu ya ke saya gitu ya selama menangani klien ya teman-teman ya. Itu banyak banget gitu ya yang ketika digali gitu ya sampai dalam gitu ya, itu ternyata mempengaruhi citra diri seseorang, mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya. Itu kasus yang seperti itu tuh banyak banget teman-teman gitu. Baik pada anak-anak kayak SMA tadi yang saya cerita yang IQ-nya super genius ya, sampai ke orang dewasa yang usia 50 tahun. Anda bayangin 50 tahun itu dipegang terus, saya ini nggak terlalu berharga. Gila banget kan teman-teman. Ya, itu dari dia kecil usia sekitar 5 tahun ke bawah ya waktu digunakan psikoterapi kita regres ketahuan bahwa ternyata ayahnya ngomong begitu ya gara-gara cuman satu kalimat itu dan itu diyakini gitu sama anak itu. Nah teman-teman eh, itulah pentingnya citra diri gitu. Apa sih yang bisa merusak citra diri seorang anak gitu ya? Yang bisa merusak citra diri seorang anak adalah tindakan-tindakan dan perkataan-perkataan dari orang tua. Seperti orang tua yang, aduh mama pusing ngadepin kamu, aduh kamu ini buat mama capek gitu ya. Aduh kamu itu kalau nggak buat papa marah gitu nggak bisa ya gitu. Nah itu kalimat-kalimat yang sering kali terdengar gitu ya di antara para orang tua gitu ya. Aduh mama ini udah capek, kamu ini kok nggak bisa diatur gitu ya, kamu ini susah banget sih gitu kan ya. Nah kata-kata seperti itu membuat anak itu merasa, oh aku ini sumber masalah ya. Oh aku ini nggak bagus ya. Aku ini jelek ya gitu. Itu akan muncul loh teman-teman dalam kesimpulan di bawah sadar dari seorang anak gitu. Dan ketika seorang anak menyimpulkan bahwa oh aku ini nggak berguna, aku ini sumber masalah gitu kan ya. Aku buat papa mama sedih gitu kan ya. Ketika dia mengatakan itu pada dirinya sendiri, ini adalah hipnosis terkuat
gitu ya. Ini adalah sugesti paling kuat di planet ini gitu ceritanya. Karena sugesti itu diucapkan sendiri oleh yang bersangkutan. Sehingga itu tertanam jauh di bawah sadar dan itu sangat kuat gitu teman-teman. Oke. Jadi itu banyak terjadi. Orang tua yang mengatakan ke anaknya mainan di ruang kerjanya gitu. Udah sana, jangan mainan di sini gitu kan ya. Oh, berantakan nanti nih meja kerja papa misalkan kayak gitu. Makanya pergi ke dapur. Di dapur mamanya masak, mamanya ngomong, "Aduh, Nak, masak belum selesai, kamu jangan di sini ya. Kamu buat berantakan aja gitu. Sana, kamu ke sana nih." Gitu. Pergi lagi anaknya gitu kan ke kamar misalkan. Di kamar ada kakaknya gitu. "Aduh, Dek, kamu jangan di sini deh," gitu ya. "Aku lagi kerjain tugas gitu ya. Kamu buat ribet aja sih," gitu kan. "Sana keluar," gitu. Nah, teman-teman, coba tebak. Kira-kira apa yang mungkin muncul dalam pikiran anak ini gitu, mendapat perlakuan seperti itu dan kata-kata seperti itu. Coba tebak. Kira-kira kemungkinan-kemungkinan apa sih yang muncul di pikirannya? Kira-kira kesimpulan-kesimpulan apa sih yang mungkin gitu, yang mungkin muncul gitu, ketika dia mendapat kata-kata seperti itu? Coba tuliskan di kolom chat. Anda bisa tahu nggak? Merasa ditolak, oke. Apalagi? Merasa nggak berguna. Saya anak merepotkan, nggak menyenangkan. Saya sumber masalah. Apalagi kira-kira yang ada di pikirannya? Saya bikin nepto, saya jadi beban, saya nggak diinginkan. Iya benar, gitu kan? Kayaknya yang aku lakuin selalu salah gitu ya. Aku kesini salah, kesini salah, kesini salah gitu kan ya. Kok yang aku lakuin selalu salah ya gitu. Nah, teman-teman, Anda bisa kebayang nggak kalau anak ini tumbuh dengan citra diri atau cara pandang seperti itu? Mau sekolahnya sepintar apapun, gitu teman-teman. Oke. Sampai sini mulai paham ya teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, eh, perasaan ditolak, nggak berguna gitu ya. Sometimes itu tuh bisa membuat sebuah motivasi tersendiri gitu bagi seseorang. Tapi perasaan itu tidak pernah akan hilang. Paham nggak maksudnya? Jadi, contoh nih ya, dia merasa ditolak, dia merasa nggak berguna gitu, dia merasa nggak berharga. Kemungkinannya selalu ada dua, yaitu dia menarik diri, which is menarik diri itu akhirnya dia akan murung, diem gitu kan ya. Kemungkinan yang kedua adalah dia akan membuktikan diri. Itu kemungkinan kedua. Jadi selalu ada dua kemungkinan, gitu ya. Dia akan down dengan hal itu. Yang kedua adalah dia akan berusaha membuktikan. Nah, dua-duanya tetap tidak akan mengubah kenyataan bahwa dia merasa dirinya nggak berharga. Loh, kok bisa? Bukannya kalau membuktikan dan berhasil, maka luka itu akan hilang. Enggak. Luka itu nggak akan hilang, teman-teman. Persepsi itu nggak akan hilang gitu ya. Ketika dia membuktikan, maka dia akan belajar keras. Oke, kalau gitu saya akan belajar keras, saya akan tunjukin pada dunia bahwa saya ini berguna. Oke, dia belajar keras dan dia juara dan dia pinter, gitu ya. Tetapi luka itu tidak akan pernah hilang. Di dalam perilakunya dia, sampai dia dewasa, dia akan selalu mencari pembenaran dari orang lain bahwa dirinya berguna, bahwa yang dia lakukan itu penting, bahwa yang dia lakukan itu bisa berguna untuk orang lain. Itu yang akan dia searching terus gitu di dalam perilakunya sampai dia dewasa. Dan itulah yang terjadi pada kasus yang tadi saya ceritain dari SD, SMP, SMA juara terus sampai cum laude sampai lompat S2, S3 langsung jenius. Motivasinya adalah untuk membuktikan supaya dia itu merasa berguna dan orang itu menerima dia. Oke? Jadi, luka itu nggak akan hilang, bahkan ketika orang itu berhasil membuktikan yang kebalikannya. Sampai sini paham ya? Kayak gitu, teman-teman. Dia akan tetap hidup dengan persepsi yang ada di bawah sadarnya tersebut. Ya, jadi kalau Anda ketemu orang yang dia itu marah-marah, kepingin diakui dan dihargai, walaupun dia sukses kaya raya, sebenarnya Anda sekarang tahu bahwa luka itu masih ada. Dia masih merasa dirinya nggak berharga, walaupun dia bisa mencapai tingkat kesuksesan atau uang yang cukup banyak. Karena uang yang banyak itu didorong dari mana? Didorong dari perasaan ingin berguna, gitu. Tapi perasaan itu nggak akan pernah hilang. Nah, itulah kenapa
dia menampilkan perilaku yang tanda kutip songong begitu gitu loh. Kepingin diakui gitu ya, kepingin dihargai, kepingin merasa berguna kayak gitu teman-teman. Sampai sini jelas? Jelas ya. Nah, itu yang terjadi dengan luka-luka yang ada di bawah sadar yang akan dibawa sampai orang itu dewasa. Itulah yang saya temui dengan klien-klien saya yang jumlahnya nggak tahu udah berapa banyak gitu ya. Dari tahun 2000 sampai sekarang itu banyak banget gitu ya. Sampai kemarin-kemarin pun saya juga masih ketemu klien-klien yang seperti itu, teman-teman. Jadi, itulah yang terjadi. Oke? Nah, gimana cara menyembuhkan itu? Kalau udah dewasa, gimana cara menyembuhkannya? Selama ini saya menggunakan hipnoterapi untuk menyembuhkannya. Karena dengan hipnoterapi itu kita bisa nembus sampai ke akar masalahnya, sampai akhirnya itu diubah akhirnya. Itu teman-teman. Ya, itu yang kita lakuin. Gitu. Sebelum-sebelumnya menggunakan metode yang lain-lain biasanya nggak akan nembus sampai bawah sadar. Gitu. Tapi ketika saya ketemu dengan hipnoterapi dan kemudian melakukan sampai akar masalah, itu bang, dan hidup orang itu biasanya berubah drastis. Gitu. Orang yang tadi saya ceritakan, yang tadi apa kumlot tadi ya, yang super jenius yang otaknya encer itu, begitu dilakuin hipnoterapi, ketemu akar masalahnya, dilakuin perubahan makna di dalam sana, programnya diubah gitu. Kemudian setelah itu di mentoring, eh, membentuk habit baru gitu ya. Mentoring ini gunanya untuk membentuk habit barunya dia. Oke, sekarang habit barunya gini nih gitu ya. Udah dia report terus ke saya, itu habit barunya dibentuk gitu ya. Akhirnya dia bisa punya keuangan yang jauh lebih baik. Kemudian perlahan-lahan yang tadinya itu kemana-mana naik motor gitu ya. Anda bayangin tuh S3 cum laude training di luar negeri dan sebagainya gitu ya, kemana-mana naik motor doang gitu kan ya. Akhirnya mulai bisa beli mobil, akhirnya bisa punya tabungan, akhirnya bisa punya aset seperti itu teman-teman. Ya, sampai sekarang masih kontak sama saya gitu. Nah, jadi uh, citra diri itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dan mendasar karena citra diri ini yang akan mendasari semua perilaku orang dewasa. Oke. Kalau kita mengerti nih citra diri ini, kita tuh bisa ngebaca orang itu kayak ada program pikirannya gitu ceritanya. Oh, dia berperilaku begini, begini, begini karena oh program pikirannya begini, begini kayak gitu. Karena sebenarnya apa yang kita tampilkan di permukaan sebagai sebuah bentuk perilaku itu hanyalah sebuah program pikiran yang ada di dalam otak sebenarnya. Gitu teman-teman. Gitu poinnya. So, kalau kita mau mengubah perilakunya, kalau kita mau mengubah cara berpikirnya, kalau kita mau mengubah cara dia merasa tentang dirinya, yang perlu diubah ya yang di dalam itu tuh, sumbernya tuh, program pikirannya itu tuh yang perlu diotak-atik. Gitu. Sampai sini cukup jelas ya teman-teman. Nah, itulah kenapa eh, saya benar-benar menyukai banget hipnoterapi ini karena dari tahun 2000 sampai sekarang itu begitu banyak orang yang terbantu, yang tersadarkan tentang siapa dirinya yang sebenarnya gitu. Setelah selama sekian periode itu tertutup oleh luka-luka yang mereka bahkan juga nggak sadari sebenarnya gitu. Oke, so itu tentang citra diri. Hal pertama yang Anda perlu jaga adalah Anda perlu citra diri yang positif, jaga pada anak Anda itu tetap bagus gitu. Eh, Bagaimana sih caranya menjaga citra diri yang positif itu? Nah, itu panjang ya teman-teman ya. Ceritanya panjang banget gitu. Saya sarankan Anda kontak Pak Ketua kelas yang ada di sini ya. Nanti tanyain ada satu rekaman video yang saya buat pada saat ngajar kelas parenting ini yang versi lengkap gitu ya teman-teman ya. Itu ada berapa video Pak Ketua kelas? Gua aja lupa ada berapa video. Ada 30. Nah, ada 30 video, teman-teman. Saya membahas dari A sampai Z, dibahas tuntas, kayak begitu ya. Jadi, please tolong jangan tanya saya, Pak, gimana caranya supaya citra dirinya positif gitu ya. Itu artinya kita ngulang 30 video dijelasin semua di sini gitu ya. Tega banget gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi itu semua dibahas lengkap di sana. Gimana cara komunikasinya, gimana cara persepsinya kita. Kita persepsinya sebagai orang tua itu dibentuknya kayak gimana dulu nih gitu. Karena kalau persepsi kita salah, maka walaupun kita melakukan hal yang benar, salah semua nantinya gitu. Jadi itu saya mengajarkan itu urut.
Dari mulai persepsi kita harus seperti apa, sampai tindakan-tindakan nyatanya gimana, praktek-praktek nyatanya gimana, pokoknya itu praktikal semuanya, tinggal dipakai teman-teman. Nah, hal kedua yang teman-teman perlu jaga, ya, hal kedua yang teman-teman perlu jaga itu adalah, waktu gua udah habis nggak sih? Belum, belum. Masih Belum ya? panjang. Oh, masih panjang ya? Sampai jam berapa sih? Oh, sampai jam 10 ya? Ini gue dibohongin ya? Tuh kan dia cekikian ya. Parah nih orang-orang ini. Iya. Oke ya. Nah, terus yang berikutnya lagi adalah apa tadi? Gue mau ngomong apa ya tadi? Oh, nomor dua ya. Yang kedua ya. Yang berikutnya. Yang Anda perlu jaga pada anak Anda. Satu, citra diri. Yang kedua adalah, yang perlu dijaga adalah pastikan anak Anda itu punya pandangan yang positif terhadap satu aktivitas penting. Apa itu aktivitasnya? Yang penting banget. Coba apa coba? Pastikan bahwa aktivitas ini itu di dalam pikiran anak itu positif gitu. Ayo coba tebak aktivitas apa? Ayo coba tebak aktivitas apa? Weh, bener, belajar ya. Pastikan anak itu memandang belajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Ini Anda perlu jaga. Kenapa? Sekarang teman-teman bisa melihat sendiri gimana perkembangan teknologi yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. AI udah mulai merajalela, udah mulai merambah kemana-mana gitu ya, AI ya, artificial intelligence gitu. Anda bisa mengerjakan banyak hal dengan AI sekarang ini ya. Anda mau buat surat lah, Anda mau buat materi seminar lah, Anda mau buat materi presentasi lah, gitu kan ya. Anda bisa tanya sama AI dan jawabannya akan keluar, bang, langsung semuanya ya, begitu rapi kayak gitu. Termasuk sampai membuat desain PowerPoint-nya pun langsung dibuatin sama AI. Dalam sekejap itu jadi, teman-teman. Gitu. Nah, anak Anda itu usianya masih panjang, gitu ya. Artinya, apa yang dia pelajari hari ini itu belum tentu masih relevan ketika nanti dia berusia 20 atau 30. Setuju nggak? Apa yang anak-anak Anda pelajari hari ini, nanti ketika mereka usia 20-30 tahun, itu belum tentu masih relevan dengan kehidupan saat itu. Setuju nggak? Ya, dengan kecepatan perubahan teknologi dan penemuan-penemuan yang sangat luar biasa, gitu kan ya. Anak-anak kita itu dituntut untuk punya kemauan untuk belajar lagi gitu loh. Ya, mau nggak mau mereka harus belajar gitu teman-teman. Mau nggak mau mereka itu harus belajar lagi gitu teman-teman. Ya, kalau mereka nggak belajar lagi, itu mereka akan ketinggalan dan di loh. Ya, apalagi nih di kalau ngomongin sekolah gitu kan saya sedih banget gitu ya kalau di Indonesia gitu. Apalagi di Indonesia ini kita itu ketinggalannya itu 10 sampai 15 tahun loh, teman-teman, dari negara-negara yang ada gitu ya. Kita ini ketinggalannya jauh gitu. Nah, jadi bayangin aja tuh gitu loh. Eh, kalau anak-anak itu udah memandang belajar itu berat, belajar itu nggak enak gitu kan ya. Terus gimana mereka bisa tetap compete gitu ya? Bagaimana mereka itu bisa tetap bertahan gitu nanti ya 20 tahun lagi gitu. Hari ini siapa yang merasa bahwa apa yang kita punya hari ini tuh kayaknya kalau nggak di-upgrade itu kita bisa ketinggalan gitu. Siapa yang hari ini merasa seperti itu? Ada nggak yang merasa? Ya, hari ini kalau kita nggak mengupgrade diri nih gitu ya, kita ini ketinggalan loh. Kalau hari ini kita tuh nggak belajar, nggak belajar, nggak belajar, itu habis teman-teman. Ngerasa kan? Nah, itu baru di zaman kita sekarang loh teman-teman. Gimana nanti di anak kita gitu? Di 20 tahun lagi. Kayak gimana tuh? Oke, teman-teman. Makanya kalau belajar dari Finlandia gitu ya, anak-anak di Finlandia itu
udah distimulasi dari sejak usia berapa? Coba teman-teman tebak. Anak-anak di Finlandia itu mereka itu udah distimulasi dari usia berapa? Coba tebak. Ayo coba tebak. PAUD sama TK 3 tahun gitu ya, 7 tahun gitu. Kagak. Di Finlandia itu distimulasi dari dalam kandungan, teman-teman. Dari dalam kandungan, anak-anak di Finlandia itu udah diprogram pikirannya. Tahu nggak? Oke, itu sudah dilakukan sejak dari dalam kandungan, teman-teman. Ya, jadi mereka itu benar-benar kalau yang namanya belajar itu suka banget gitu. Makanya orang-orang di luar gitu ya, mereka begitu ada waktu, mereka itu baca gitu. Ya, mereka baca buku gitu loh, teman-teman. Ya, lah kita di sini disuruh baca buku aja, aduh gitu ya. Nawarnya minta ampun gitu ya. Gitu. Suruh baca buku aja nawar gitu teman-teman. Padahal itu buku juga untuk kepintarannya dia, untuk kebijaksanaannya gitu. Nanti alasannya yang, Pak, saya kalau nggak kebiasa baca gimana gitu. Saya dalam hati jawab, ya terserah lu, hidup-hidup lu gitu kan. Kalau dalam hati gitu ya, mau jawab begitu gitu kan. Tapi kan ya saya ngomong, ya upayakan gitu aja. Lu bacalah mulai dikit-dikit gitu kan ya. Nah kayak gitu sih teman-teman. Jadi orang sini suruh baca buku aja, waduh minta ampun beratnya gitu. Nah, dia nggak tahu gitu bahwa hidup ini tuh sedang berubah drastis gitu padahal ya dan dia nggak ngerti dan dia nggak nyadar itu. Nah, itu teman-teman. Itulah yang terjadi sekarang ini gitu loh. Jadi pastikan anak-anak Anda itu punya pandangan positif terhadap belajar gitu ya. Banyak orang tua yang mereka itu menekan anaknya untuk belajar sampai apa ya? Kayak aduh gitu ya. Saya paham sih gitu loh. Maksudnya mereka itu ya supaya lu punya semangat juang gitu. Tapi caranya nggak bener gitu kan ya. Klien-klien saya nih, yang anak-anak nih, yang trauma terhadap sekolah itu banyak banget teman-teman. Yang nilai 90 sama mamanya di Lombok ya. Nilai 90 mulutnya itu dicabein sama mamanya. Sampai dia tuh nggak mau sekolah, takut gitu kan ya. Anak yang nggak mau masuk sekolah karena dia takut mengecewakan mamanya. Loh, kenapa nih anak tiba-tiba mogok sekolah gitu? Ternyata jawabannya sepele banget. Saya takut nanti kalau ulangan nilai saya jelek. Nanti kalau jelek mama sedih katanya gitu. Ya, gila kan? Oke. Takut mamanya sedih kalau nilainya jelek. Gila banget kan teman-teman. Akhirnya dia memilih nggak sekolah gitu. Saya terima klien kayak gitu tuh banyak banget teman-teman. Jadi mereka sudah punya persepsi bahwa belajar itu menyengsarakan, belajar itu berat gitu kan ya. Jadi ketika mereka selesai kuliah, mereka itu berlomba-lomba untuk bersumpah gitu bahwa inilah terakhir kali saya itu belajar pegang buku gitu ya. Pokoknya nggak mau sentuh lagi gitu kan. Nah, jadi itu banyak banget terjadi gitu. Saat saya kuliah, begitu lulus-lulusan itu salah satu teman saya nih, dia ngomong, aduh, sekarang aku bisa kasih ijazahku ini ke mama. Ah, maksud lu apa gitu? Saya tanya kan gitu. Ya iya, tugasku udah selesai kan, gitu. Sekarang aku mau ngelakuin hal yang lain katanya gitu. Lu mau ngapain gitu? Kan kuliahnya teknik sipil nih ceritanya. Terus lu mau ngapain? Gua mau ekspor impor aja katanya gitu. Lah, terus selama ini lu kuliah teknik sipil ngapain? Ya itu kan cuma karena mama gua pengen katanya gitu. Nah, makanya ijazahnya mau gua kasih ke mama sekarang. Gila banget kan? Sampai seperti itu gitu. Jadi dia udah benar-benar nggak mau lagi gitu. Gitu teman-teman. So jadi anak-anak yang tidak berani menyampaikan pendapat, mereka cenderung akan nurut gitu ya. Tapi sebenarnya nurutnya itu karena ditahan sebenarnya. Ya. Kalau dalam istilahnya itu namanya pasif agresif. Mereka pasif, tampak luarnya pasif, tapi sebenarnya di dalam itu mereka mau berontak gitu. Tapi karena ya namanya orang tua ya udah deh turutin deh kayak gitu. Ditahan-tahan kayak gitu. Nah, itu pun juga dalam proses menahan itu udah pasti akan ada emosi-emosi yang tertahan dan biasanya kalau emosi tertahan akan membawa penyakit-penyakit tertentu untuk muncul gitu ya karena emosi akan mempengaruhi hormon, hormon mempengaruhi organ tubuh yang nggak terpelihara dengan baik karena hormonnya hormon negatif jadinya sakit gitu teman-teman. So jadi itu yang terjadi gitu. So jadi
eh, apa ya? Itulah hal penting gitu ya teman-teman ya. Tentang belajar ya gitu. Kelihatannya sepele kan, kelihatannya sepele ya. Cuman ini tuh penting banget gitu karena anak-anak kita di masa depan itu masih harus belajar gitu. Justru belajar yang terpenting itu adalah belajar ketika kita sudah selesai kuliah. Coba teman-teman renungkan. Benar nggak? Belajar terpentingnya Anda itu justru ketika Anda sudah selesai kuliah. Coba renungkan. Benar apa nggak? Benar nggak? Belajar terpentingnya teman-teman itu justru setelah kuliah gitu. Benar apa nggak? Ya pada saat kita sekolah itu cuma sebenarnya melatih skill-skill dasar sebenarnya gitu. Ya, melatih skill untuk menghafal gitu ya. Terus kita punya pengetahuan umum gitu ya. Paling gitu-gitu doang gitu. Oke. Tapi justru belajar yang mengubah hidup kita gitu tuh belajarnya itu justru setelah kita selesai kuliah. Di situ ketika orang-orang yang belajar banyak, di situ akan menemukan banyak hal gitu. Sementara yang nggak mau belajar banyak, ya udah dia akan kehidupannya akan terbatas sesuai dengan database yang dia punya akhirnya gitu. Itu sih. So jadi itu yang saya mau sampaikan ke teman-teman yang ada 2 poin ya. Satu adalah pastikan citra diri anak Anda itu bagus. Yang kedua, pastikan pandangan mereka terhadap belajar itu adalah positif. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pastikan mereka itu mengerti nilai-nilai spiritual dari uang. Ya, karena kehidupan ini kan mau nggak mau juga salah satu pemeran terbesarnya itu adalah uang, gitu ya. Ketika anak tidak mengerti nilai spiritual di balik uang, maka akhirnya dia akan 2 hal aja gitu ya. Entah dia benci uang atau dia akan menghamba pada uang, gitu kan ya. Kan 2 ekstrim itu yang akan terjadi. Ya, kebanyakan orang yang saya handle selama ini juga begitu. Mereka tanpa sadar itu benci uang, mereka nggak suka uang, gitu kan ya. Mereka punya pandangan cari uang itu susah, gitu ya. Mereka punya pandangan bahwa uang itu kotor, ya. Mereka punya pandangan bahwa orang-orang yang ngejar uang itu jauh dari spiritualitas, gitu kan ya. Itu yang banyak terjadi. Orang-orang yang benci dengan uang, gitu. Sementara orang-orang yang menghamba uang itu adalah orang-orang yang selama kehidupannya itu mereka selalu menilai segala sesuatu dari uang gitu loh. Ini saya dapat uang berapa nih dari sini gitu kan ya. Eh, Berapa banyak nih uang yang saya bisa apa simpan dari sini gitu kan ya. Kemudian setiap kali dia mau membelanjakan uang dia selalu akan menakal, selalu akan menghitung gitu kan ya. Selalu akan mempermasalahkan gitu ya. Termasuk dia mengkhawatirkan uang gitu ya. Jadi mereka akhirnya menghamba gitu pada uang tanpa mereka sadari. So problem orang dewasa kebanyakan di situ teman-teman. Entah mereka mencintai apa menghamba pada uang atau mereka membenci uang gitu. Nah itu dari mana gitu? Kembali lagi dari blueprint yang diturunkan oleh orang tuanya gitu tentang uang gitu ya kepada anak-anak itu. Jadi itu adalah hal yang perlu Anda terapkan pada anak-anak gitu. Sekali lagi bagaimana caranya, saya nggak akan bahas di sini karena itu panjang banget gitu ya. Untuk cerita tentang gimana membangun kebijaksanaan uang dan sebagainya, itu tuh sangat-sangat panjang gitu ya teman-teman ya. Itu seingat saya juga ada tuh di video workshop yang tadi saya cerita itu ya, yang ada 30 video yang udah direkam dengan susah payah oleh Bro Tony ya, udah diarsip ya, udah diatur sedemikian rupa, ditata sedemikian rupa oleh ketua kelas gitu. Jadi kita mengumpulkannya itu sangat lama ya, workshop demi workshop ya. eh, Berapa banyak waktu yang kita curahkan di sana itu tuh banyak banget. Sementara Anda tinggal belajar aja gitu ya teman-teman ya, sama mengganti uang operasional persiapannya. Nah kayak gitu. Ada 30 video di situ. Nanti Anda kontak sama ketua kelas gitu ya, karena itu kalau mau dibahas panjang banget. Ya, tentang uang aja kalau mau dibahas tuh panjangnya luar biasa.
Kayak gitu teman-teman. Jadi sekarang kita buka pertanyaan. Masih ada waktu nggak sih? Kalau masih ada waktu, kita buka pertanyaan ya. Pak Ketua Kelas, mana dia? Ya, silakan sahabat kelas, Bapak Ibu semua yang mau bertanya, silakan. Ya, yang mau dialami boleh raise hand atau diketik aja ya pertanyaannya. Oh, diketik ya? Oke. Contoh nilai, apa ini tadi? Nilai spiritual di balik uang bagaimana? Nah, teman-teman sadar nggak bahwa uang itu sebenarnya sahabat kita? Oke. Uang itu baik sebenarnya. Sadar nggak itu? Ya, oke. Uang itu sebagaimana Anda mempersepsikannya, gitu. Dan realita keuangan seseorang, ya sebagaimana dia memandang uang, gitu ya sebenarnya. Oke. Kemudian apalagi nih pertanyaan berikutnya. Gimana caranya kita cek apakah citra diri anak sudah betul atau belum? Nah, gimana caranya kita ngecek citra diri anak itu udah on track apa enggak gitu ya. Perhatikan bagaimana dia memandang dirinya ketika diberikan tugas, ketika diberikan sebuah pekerjaan-pekerjaan gitu ya. Perhatikan juga bagaimana ketika anak itu menghadapi tantangan atau kesulitan. Nah, dari situ kita bisa tahu ini cara pandangnya itu seperti apa gitu. Sometimes bukan hasilnya gitu yang penting, bukan oh dia berhasil juara atau dia berhasil apa gitu, bukan gitu. Tapi cara dia berpikir, cara dia merespon, cara dia menyikapi hal itu tuh yang penting gitu loh. Setiap anak itu dilahirkan itu dengan rasa percaya diri yang luar biasa gitu terhadap kemampuan dirinya. Ya, tetapi percaya diri itu bisa luntur, bisa hilang ketika mereka udah masuk ke dalam tahap pola asuh dari orang tua, dari guru gitu ya. Anak-anak yang sering dicela, disalahkan, dikritik, dimarahi gitu ya. Anak-anak yang akan anak-anak itu akan merasa dirinya nggak baik, dirinya nggak bagus gitu. Sehingga itu akan menurunkan citra dirinya dia. Gitu ya teman-teman. Untuk buka hipnoterapi ada buka kelas di Surabaya? Nggak ada. Saya terakhir ngajar hipnoterapi itu selalu di Bali, gitu. Gimana caranya mengurangi ketergantungan anak dengan gadget? Ajak melakukan kegiatan yang menyenangkan. Otomatis tetap dia gadgetnya lupa, gitu. Ya, ajak dia jalan-jalan, ajak dia main bola, ajak dia main kalau anak cewek ajak dia main apa, masak-masakan lah, main apalah gitu. Pokoknya ajak anak itu main, pasti dia lupa sama gadgetnya, gitu. Kenapa dia tertarik sama gadget? Karena tidak ada kegiatan yang menarik, gitu. Makanya dia tertarik sama gadget, gitu. Oke, sesimpel itu sih. Ya, setelah orang diterapi dan bagaimana untuk maintenance supaya tidak balik ke program lama. Loh, lakukan aktivitas bintang 5. Nah, yang kayak kita bahas di Life Core Transformation Workshop ya. Apa? Ini kalau teman-teman yang di sini yang nggak tahu Life Core Transformation Workshop apa, itu adalah sebuah workshop 2 hari yang saya adakan khusus untuk orang dewasa, di mana di situ saya ngajarin banyak hal, aktivitas bintang 5, aktivitas bintang 4, which is semua itu sifatnya adalah untuk memaintain dan bahkan meningkatkan
aktivitas kita menuju ke target-target yang kita mau, gitu ya. Itu maintenance-nya di situ, oke? Terus anak saya dari usia TK, ini kok ke direct message ya? Ini personal dijawab di sini nggak apa-apa ya? Siapa nih, Noviana? Atau ini salah ketik? Dilewatin aja Pak, itu tadi komentar dong. Oh, gimana kalau anak ditanya mau jadi apa, selalu bilang nggak tahu, jadi nggak bisa diarahkan. Anak yang kalau ditanya, kamu mau jadi apa, terus dia ngomong nggak tahu, sebenarnya citra dirinya udah terganggu. Ya, ini anak yang tadinya dia punya pendapat, terus disalahin. Punya pendapat, disalahin. Punya pendapat, disalahin. Lama-lama, anak ini tanpa sadar memutuskan, kalau berikutnya ditanya, aku jawab gak tahu aja lah. Setiap kali aku jawab, disalahin. Tiap kali aku jawab, dikritik. Tiap kali aku jawab, dikecewain gitu ya. Akhirnya anak ini akan ngomong nggak tahu. Jadi itu dulu tuh yang perlu diterapi tuh, gitu ya. Perasaan-perasaan dia yang merasa nggak diterima, cari nih akar masalahnya apa nih untuk bisa diberesin dulu sehingga akhirnya dia bisa tahu gitu. Sebenarnya anak itu tahu kok mau apa. Ya, nggak ada anak nggak tahu sebenarnya. Pingin apa tahu. Oke. Gimana memutus cita diri yang dulu yang telah diturunkan dari orang tua kepada saya agar saya sendiri sebagai orang tua tidak meneruskan. Wah, ini pertanyaannya panjang nih Bu Lina ya. Pertanyaannya pendek, jawabannya panjang nih Bu. Gimana memutus citra diri yang buruk gitu. Yang pertama orang tuanya sendiri memang perlu update. Ini kalau di bahwa dirinya nggak baik, ada yang perlu diimprove gitu ya. Saya sarankan orang tua sebagai orang dewasa, memang Anda perlu upgrade diri Anda gitu, supaya Anda pun juga bisa menurunkan hal baik ke anak. Kalau Anda nggak tahu, kalau Anda nggak punya, Anda nggak bisa memberikan, kan gitu ya teorinya ya. Kalau Anda nggak punya, Anda nggak bisa memberi gitu ya. So Anda harus punya dulu gitu. Jadi Life Core Transformation Workshop itu adalah kelas yang saya adakan untuk orang dewasa. Tujuannya supaya orang dewasa ini bisa upgrade dirinya sehingga dia bisa jadi orang tua lebih baik gitu. Kemudian kalau untuk anak-anak, kami itu punya kelas yang namanya Life Core Transformation for Teenager. Nah, mohon maaf, selama ini saya baru bisa siapin kelasnya itu untuk anak usia 12 sampai 17. Ya, untuk anak yang di bawah itu belum siap kelasnya ya teman-teman ya, gitu. Jadi di kelas Life Core Transformation for Teenager itu Bapak Ibu yang punya anak usia 12 sampai 17 tahun, nanti anak-anak akan diajarin gimana membentuk citra dirinya, gimana menentukan tujuan hidupnya, gimana dia mempersiapkan dirinya menuju ke sana gitu ya. Itu panjang ya. Kelasnya itu 4 hari di situ. 25 sampai 28 Juni ya kalau nggak salah ya gitu. Nanti nanya sama ketua kelas ya ininya. 25 sampai 28 Juni, teman-teman. Di situ anak-anak akan belajar banyak banget tentang gimana membuat blueprint kehidupan, gimana mempelajari mempelajari tentang uang itu kayak gimana, cara pandang tentang uang gimana gitu ya. Banyak hal yang akan dipelajari mereka di sana gitu. Oke ya Bu Linda, hipnoterapi bisa online untuk case tertentu bisa online, tapi kalau yang udah cukup dalam enggak disarankan enggak gitu. Belajar hipnoterapinya itu kombinasi ya, yang sifatnya itu teori, yang sifatnya itu bisa di videoin itu di videoin supaya bisa hemat waktu dan hemat biaya ya teman-teman ya. Setelah itu hal-hal yang sifatnya analisa, praktek, contoh kasus dan sebagainya itu kita mesti ketemuan ya. Dan itu 5 hari ketemuannya ya. Digodok di camp ya teman-teman akan belajar dari jam 9 pagi sampai kira-kira jam 9 atau 10 malam ya. Setiap hari 12 jaman kira-kira belajarnya setiap hari ya, digembleng di situ. Surabaya, LCTW Surabaya, Live Core Transformation Workshop di Surabaya itu ya 30 Mei sampai 1 Juni ya, 2 hari ya. Gimana cara agar sibling bisa akur? Mereka selisih 4 tahun, suka saling pelit-pelitan. Ah, panjang nih ya jawabannya Bu Lita ya. Tapi intinya adalah ini tentunya komunikasi dan juga tentang gimana orang tua memperlakukan mereka supaya mereka karena iri-irian kayak begini ini juga
tanpa disadari ya, orang tua itu punya peran sebenarnya gitu. Orang tua punya peran untuk menciptakan sesuatu yang bisa diiri gitu ceritanya. Ya, nah itu orang tua punya peran tuh gitu. Begitu kita salah penanganan, wah langsung tuh mereka akan iri-irian kayak begitu tuh. Jadi nggak akur jadinya nantinya. Ya, kayak gitu. Nah, ya sekali lagi ini materi yang dibahas panjang lebar ya di 30 video teman-teman. Panjang banget itu bahasanya. Oke, apakah cukup kita minta maaf ke anak untuk ucapan tidak baik yang membuat mereka punya citra diri yang buruk? Enggak cukup. Kalau itu sudah tertanam di memori bawah sadar dan itu sudah membentuk perilakunya mereka, itu tuh enggak cukup ya kayak gitu. Kalau anak bandel gimana cara kasih pemahamannya? Oh, kalau anak bandel bukan dikasih pemahaman, tapi anak bandel itu dicari kenapa sebabnya dia bandel. Orang bandel itu sebenarnya bandel itu cuman cara dia berkomunikasi untuk mengatakan ada sesuatu yang dia mau sampaikan ke kita gitu. Nah, jadi kalau kita mau dia berubah itu dicari nih akarnya apa, kemudian diberesin akarnya gitu. Nanti dia akan jadi gampang diajak kerjasama gitu ceritanya. Ya, oke ya. Siapa ini? Vio ya tadi ya. Ada anak yang dipandang sebagai anak mandiri oleh sekitar, tapi kenyataannya anak ini sering merasa putus asa seperti menjalani hidup orang lain. Apa saran untuk orang anak ini? Terlalu general, saya nggak bisa kasih saran, karena ini kemungkinannya sangat banyak. Saran kalau saran yang spesifik ya tentunya harus tahu ini akar masalahnya apa gitu kan. Nggak bisa terlalu general gitu kan ya. Eh, ini anak usia berapa saya juga nggak tahu kan, karena usia juga akan pengaruh juga kan, gitu Bu Erliana. Kalau udah pernah ikut LCTW, ada refresh, boleh refresh. Ada sih kayaknya ya, banyak panitia deh, gue lupa ya. Ada kayaknya ya, tapi dibatasi kayaknya ya, karena lebih diutamakan orang-orang yang baru kan. Tapi kalau yang mau riset kayak gitu tuh ada, tapi nanti tanya ke panitia aja deh ya, gitu. Apakah ada batas usia anak untuk kita memperbaiki citra dirinya? Nggak ada. Bahkan sampai orang dewasa aja bisa kan. Tuh kasus klien saya 50 tahun usianya. Masih bisa. Ya kan? 30 video bisa didapatkan dari mana? Tuh Pak Ketua kelas sudah posting ya. Linknya itu ya. Boleh share LCTW Teams di sini. Boleh nanti kasih ketua kelas saja. Tuh Pak Ketua kelas ya. Nanti daftarnya di ketua kelas ya, teman-teman. Tujuan hidup itu ditemukan atau kita yang create. Awalnya kita yang create, sampai akhirnya nanti teman-teman akan menemukan sendiri apa sih sebenarnya makna yang sebenarnya gitu. Tapi awalnya kita create dulu sebagai pancingan, ya. Setelah itu nanti akan direvisi, revisi, revisi, revisi sesuai dengan kebijaksanaan yang kita dapatkan, yang dari pengalaman hidup gitu ya. Akhirnya kita akan menemukannya nantinya, gitu. Oke. Kemudian untuk anak 6 dan 8 tahun, ini Darto ini ada di mana-mana ya. Kelas LCTW ikut. Sekarang kelas untuk orang tua ikut juga. Kan lu belum punya anak, Darto. Gue baru nyadar nih loh. Ini Darto lagi ternyata. Untuk anak 6 dan 8 tahun, kalau dipanggil nama nggak mau lakuin apa yang kita minta. Gimana cara tanganinya? Dicari penyebabnya. Kenapa dia kok susah diajak kerjasama. Ya, pasti ada sebabnya nih, kenapa kok dia nggak bisa kerjasama nih sama kita, gitu kan ya. Pasti ada hal-hal yang dia nggak terpenuhi itu.
Pasti ada hal dia nggak merasa nggak terpenuhi secara emosi, sehingga salah satu cara protesnya adalah dia nggak mau nurut, gitu. Itu cara protesnya dia, gitu. Jadi jangan dipandang bahwa oh ini bandel nggak mau nurut, jangan, gitu ya teman-teman ya. Karena ketika Anda memberikan label, wah ini anak nggak bisa diatur, ini anak nggak mau denger, nanti malah dia jadi beneran kayak gitu. Paham ya teman-teman ya? Oke, dia jadi beneran nggak mau diatur juga nanti gitu. Jadi sebenarnya perilaku-perilaku anak yang menurut kita itu menyimpang, sebenarnya itu adalah salah satu caranya dia protes gitu loh, karena ada kebutuhan emosi dia yang tidak terpenuhi. Nah, orang tua yang nggak paham itu akhirnya memberikan label nakal, nggak mau diatur, nggak mau dengar orang tua, gitu kan ya. Nah, begitu Anda memberikan label, Anda itu memberikan sugesti gitu kepada pikirannya. Dan sugesti itu, kalau Anda ulang-ulang terus, akan nancep ke pikirannya. Sehingga anak yang tadinya itu harusnya masih bisa diubah, akhirnya jadi lebih sulit untuk diubah. Karena udah ketambahan sugesti. Problem emosinya belum selesai diberesin, ketambahan satu masalah, yaitu apa? Label negatif yang sudah dilekatkan kepada dirinya oleh orang tua. Gitu, teman-teman. Jadi, dicari apa ya membuat dia seperti itu. Gitu. Oke ya, hati-hati ya teman-teman. Oke, udah nggak ada lagi pertanyaan. Cari taunya gimana? Ini apa? Cari tahu apa ya, Bu Nana? Seberapa kuat pengaruh omongan keluarga lain selain ortu? Eh, seberapa kuat satu tergantung dari si anak itu pada saat dia terima omongan itu, pada saat itu dia dalam kondisi emosi yang seperti apa, gerbang bawah sadarnya kebuka apa enggak. Ini kalau bahas gerbang bawah sadar kebuka apa enggak panjang ya ceritanya ya. Terus kemudian seberapa sering omongan itu diterima, jadi repetisi ya. Berapa banyak repetisi yang diterima. Semakin sering direpetisi, semakin besar peluangnya itu untuk masuk nancep di bawah sadar. Gitu. Oke. Itu sih faktor-faktornya seperti itu ya. Jadi bagaimana kondisi emosi dia saat dia menerima omongan itu, ya itu yang akan menentukan gerbang bawah sadarnya kebuka apa enggak, nyerap apa enggak gitu. Terus yang kedua itu adalah seberapa sering itu diulang, ya gitu. Kalau anak mudah terpengaruh omongan teman-temannya terhadap dirinya, apakah berarti dia punya citra diri yang kurang pas? Belum tentu juga, ya. Kalau cuman seperti ini artinya anak ini itu eh, gampang dipengaruhi gitu kan ya. Gampang dipengaruhi ini apakah citra dirinya baik atau buruk ya belum tentu juga gitu loh. Tapi ini cuma mengindikasikan bahwa oh dia gampang terpengaruh nih sebenarnya gitu. Dan apakah itu bisa diperbaiki supaya dia nggak gampang terpengaruh? Bisa, cara pikirnya diubah gitu ya. Nah, tentunya orang tua perlu ngerti gimana cara mengubah cara pikirnya dia, gimana mengubah persepsi orang tua terhadap anak itu juga akan menentukan gitu kan ya. Gimana cara komunikasinya gitu ya, gimana cara menguatkan dia. Nah, itu tuh orang tua perlu perlu belajar semua ilmunya gitu. Kalau nggak bisa. Cukup nggak sih cuma kita omongin aja gitu anaknya, udah kamu nggak usah dengerin omongin temenmu gitu. Cukup nggak? Nggak cukup teman-teman. Kita butuh sesuatu yang lebih gitu di situ. Gitu ya. Oke. Untuk bayi, walau belum bisa komunikasi, tapi kan otaknya bisa nangkep obrolan. Bener banget. Jangankan bayi, dalam kandungan aja dia bisa nangkep. Ya, kalau ada obrolan perihal keuangan di depan bayi bisa masuk ke alam bawah sadar dia tentang uang ya, banget, sangat masuk. Oke, jangankan bayi, apa yang dirasakan mamanya saat mengandung anak itu udah masuk ke serep gitu. Kemarin tuh ya kalau nggak salah di minggu lalu ya, kami pas kelas hipnoterapi itu eh, melakukan regresi, kemudian terjadilah sebuah memori di mana
dia masih berupa janin dan mamanya itu mengeluh tentang kesulitan keuangan. Itu udah keserap dalam dirinya dia sebagai janin, gitu. Oke? Oke ya teman-teman, gitu. Oke. Oke, kita akhiri kelas malam ini. Ya, Bapak Ibu semua, kita akhiri kelas malam ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih Pak Arisandi. Selamat malam semua. Untuk informasi lebih lanjut, ntar bisa cek di WA Group ya. Malam semua, terima kasih. Terima kasih Coach, terima kasih Bro Tony.